Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran biologi yang kita akan bahas tentang fungsi organel-organel sel pada tumbuhan maupun pada hewan. Sekedar untuk mengingatkan pelajaran kita pada minggu lalu, maka di sini saya akan kembali menjelaskan organel-organel sel yang ada pada sel tumbuhan. Yang pertama itu adalah dinding sel, yang kedua adalah membran sel, ketiga inti sel. Inti sel itu terdiri dari membran inti, benang kromatin, dan anak inti atau nukleolus. Yang berikutnya, yang keempat ini adalah retikulum endoplasma halus. Yang kelima, vakuola. Keenam adalah mitokondria. Ketujuh, ini adalah ribosom yang tersebar di dalam sitoplasma. Yang ini adalah mikrotubulus. Yang kesembilan, peroksisom. Kesepuluh, badan Golgi. 11, retikulum endoplasma kasar. 12, kloroplas. Itulah organel-organel yang terdapat pada sel tumbuhan. Dan sebentar kita akan lanjutkan pada fungsi organel-organel tersebut. Para siswa, perhatikan kembali gambar sel tumbuhan itu. Sekarang kita akan pelajari tentang fungsi organel-organel pada sel tumbuhan. Kita mulai dari organel yang pertama. Yang pertama itu adalah dinding sel, berfungsi sebagai pelindung sel. Selain pelindung, dinding sel juga berfungsi memperkuat sel, mengokohkan sel. Karena dinding sel ini terbuat dari karbohidrat. Pada umumnya atau secara garis besarnya lebih banyak atau lebih dominan selulosanya. Kemudian yang kedua adalah membran sel. Membran sel berfungsi mengatur transportasi zat yang berasal dari luar ke dalam sel atau sebaliknya, yang berasal dari dalam sel keluar sel. Yang keempat adalah retikulum endoplasma halus. Ini berfungsi dalam transportasi lipid di dalam sel. Kemudian yang keenam, yang kelima adalah vakuola yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan dalam bentuk karbohidrat atau tepung. Yang biasa kita makan itu adalah tepung yang disimpan oleh sel di dalam vakuola. Misalnya kita makan nasi itu sebenarnya tersimpan di dalam vakuola sel-sel tumbuhan yang ada pada biji itu. Begitu juga ubi kayu, sagu, semua karbohidratnya itu tersimpan di dalam vakuola. Yang keenam adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Energi itu digunakan untuk aktivitas di dalam sel. Semua aktivitas dalam sel energinya bersumber atau berasal dari ATP yang dihasilkan oleh mitokondria. Yang ketujuh adalah ribosom, berfungsi menghasilkan protein. Kemudian yang kedelapan adalah mikrotubulus, berfungsi sebagai rangka sel. Kesembilan
adalah peroksisom, berfungsi mengubah peroksida air menjadi air, karena peroksida itu di dalam sel bersifat racun sehingga perlu dinetralisir dan hasilnya atau diubah menjadi air. Badan Golgi berfungsi untuk mensekresikan zat keluar sel. Kemudian nomor 11 itu retikulum endoplasma kasar, berfungsi untuk transportasi hasil protein yang dihasilkan oleh ribosom pada retikulum endoplasma kasar. 12 itu adalah kloroplas yang berfungsi tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembentukan karbohidrat dengan bantuan energi cahaya matahari, dan bahan dasarnya adalah air dan karbon dioksida. Hasilnya karbohidrat itu disimpan di vakuola, yaitu disimpan pada nomor 5. Ya. Hasil fotosintesis saya katakan tadi adalah karbohidrat sebagai bahan yang akan diolah menjadi energi di mitokondria. Demikian fungsi organel-organel sel pada sel tumbuhan. Ya, perhatikan untuk sajian berikutnya, yaitu fungsi organel sel hewan. Sekedar untuk saya mengingatkan pelajaran minggu lalu, organel-organel yang terdapat pada sel hewan itu, yang pertama adalah membran sel, yang kedua mitokondria, ketiga ribosom tunggal yang tersebar dalam sitoplasma, yang keempat adalah retikulum endoplasma halus, yang kelima badan Golgi, yang keenam lisosom, ketujuh peroksisom, kedelapan mikrotubulus, 9 inti yang terdiri dari membran inti, anak inti, dan benang-benang kromatida. Di dalamnya ini terdapat cairan yang disebut dengan cairan nukleoplasma. Ke-10 ini adalah retikulum endoplasma kasar. Dia kasar karena terdapat di sini ribosom yang melekat. Makanya penampakannya kasar sehingga disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Ke-11 ini adalah sentriol atau sentrosom, sama saja, sentriol atau sentrosom. Itulah organel sel pada sel hewan. Dan baiklah, sebentar akan kita sajikan tentang fungsi organel-organel sel pada sel hewan. Baiklah, kita lanjut pada fungsi organel pada sel hewan. Pada prinsipnya sebenarnya fungsi organel-organel sel tumbuhan dan sel hewan sama saja, kecuali pada beberapa organel yang memang karena pada sel tumbuhan tidak ada, misalnya seperti lisosom. Yang kedua, sentriol. Secara garis besarnya keseluruhan ini ada juga pada sel tumbuhan. Oleh karena itu saya hanya menjelaskan fungsi organel-organel sel hewan yang tidak ada pada sel tumbuhan. Yang pertama ini lisosom.
Lisosom itu berfungsi sebagai pencerna intrasel di dalam sel itu. Jadi dia mencernakan makanan di dalam sel itu. Nah, nanti hasil pencernaannya itu nanti akan diubah oleh organel sel lain untuk menghasilkan energi. Kemudian sentriol. Sentriol ini berperan dalam pembelahan sel. Perannya adalah mengatur pergerakan kromosom-kromosom pada waktu terjadinya pembelahan sel, sehingga pembagian kromosom itu sama antara sel-sel yang dihasilkan dari pembelahan sel itu. Nah, kemudian pada sel tumbuhan tadi saya tidak menjelaskan fungsi daripada nukleus atau inti sel. Untuk inti sel ini berfungsi memberi komando agar semua organel sel itu dapat berfungsi. Jadi dialah yang berfungsi mengatur aktivitas sel itu. Mulai dari membran sel yang berfungsi untuk mengatur transportasi zat, baik zat yang mau masuk ke dalam maupun mau zat yang dari dalam mau keluar. Yang komando ini, tapi yang menjalankan adalah membran sel itu. Sama juga ini mitokondria berfungsi sebagai tempat pembentukan energi atau pembentukan ATP. Jadi pusat komandonya itu ada di inti sel. Jadi semua aktivitas sel, pusat komandonya atau pusat pengatur aktivitas sel itu berada pada inti sel. Saya kira itu saja untuk penjelasannya, sebab organel-organel ini semua terdapat pada sel tumbuhan dan saya sudah jelaskan tadi. Dan tugas kamu sekarang adalah membuat gambar sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian langsung menuliskan fungsinya pada setiap nomor itu. Misalnya seperti ini. Membran sel. Sini kamu tulis. Ya, kamu tulis begini. Misalnya ini membran sel berfungsi mengatur transportasi zat dari dan ke dalam sel. Maksudnya mengatur transportasi zat yang berasal dari dalam sel mau ke luar sel atau dari luar mau ke dalam sel. Begitupun nomor 2 kamu seperti ini. Ini mitokondria, fungsinya untuk apa? Kamu tulis di sini. Begitu juga sampai nomor 3 dan seterusnya. Kamu tuliskan. Kamu tuliskan seperti itu baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Ditulis pada buku catatan, kemudian dikirim ke WA pribadiku. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.